Halo Uncle Auntie semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel YD China. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, ini adalah hari kedua kami di kota Tunghwang, Provinsi Gansu, tepatnya nih di tengah padang gurun Gobi. Sekarang kami pagi ini mau berkunjung ke Museum Tunghwang. Untuk bermain di gurun pasir Gobinya, kami perginya malam hari ya teman-teman. Karena jangan sedih, di sini matahari baru terbenam itu jam 9 malam. Jadi jam 5 sore kami ke sana saja masih panas terik, apalagi kalau misalkan pagi dan siang hari tengah bolong begini ya. Aduh, itu bisa kepanggang. Teman-teman ikuti terus ya video Y hari ini, dan jangan lupa dukung terus channelnya Y dengan cara di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share sebanyaknya agar saya dan keluarga tambah semangat untuk nge-vlog. Waduh teman-teman, ramai sekali ya, karena wisatawan juga meluangkan waktu di siang hari ini di tempat yang tidak panas ya. Oh iya, untuk pintu masuk museum ini tidak diperlukan biaya ya, alias gratis, tidak perlu membeli tiket, hanya butuh registrasi kita hari apa, jam berapa datangnya. Tunghwang yang dikenal sebagai Shacho terletak di bagian barat laut Provinsi Gansu, tepat di ujung paling barat koridor Hesi atau di tepi gurun Gobi. Ke arah barat terbentang wilayah barat, sementara ke arah timur terhubung dengan dataran tengah. Oleh karena itu, para pedagang, utusan, biksu, dan pasukan militer zaman dahulu pernah singgah mengisi perbekalan untuk memulai perjalanan dari sini. Tunghwang bukanlah kota gurun yang terisolasi, melainkan titik yang wajib dilalui di jalur sutra. Pada era dinasti Han, mereka mulai mengelola wilayah barat. Celah Yumengquan dan Yangquan menjadi gerbang penting menuju wilayah tersebut. Yumengquan terletak di utara, sedangkan Yangquan di selatan. Bersama dengan tembok besar dan menara suar, kedua celah ini membentuk garis pertahanan perbatasan. Tempat ini bukan sekedar simpul transportasi, melainkan garis depan yang vital untuk menjaga keamanan jalur sutra pada masa lampau. Tunghwang menempati posisi strategis di persimpangan jalur sutra selatan kuno dan jalan utama yang menghubungkan India, melalui Lhasa menuju Mongolia dan Siberia Selatan, sekaligus menguasai pintu masuk ke koridor Hesi yang sempit yang mengarah langsung ke jantung dataran Tiongkok Utara serta ibu kota kuno Chang'an yang kini dikenal sebagai Xi'an dan kota Luoyang. Yang dihubungkan bukan sekedar jalan, melainkan peradaban. Sutra, giok, rempah-rempah, bejana emas dan perak, serta barang pecah belah dari kaca, semuanya melintasi tempat ini. Pedagang dari bangsa Han, Persia, Arab, Romawi, Yunani, India, Mongol, dan berbagai bangsa lainnya bertemu di sini. Agama Buddha dan Islam, seni, busana, dan bahasa juga saling bertukar dan berpadu di sini. Jadi, Tunghwang bukanlah kota terpencil, melainkan pusat pertemuan di mana peradaban timur dan barat berpadu. Fan 好了，可以了，盖两个可以了。 Wah teman-teman, di dalam tuh rame sekali, sesak. Jadi tuh kalau mau melihat salah satu barang-barang yang dipamerkan itu harus berdesak-desakan, susah sekali. Tapi ini walaupun kota kecil ya, dia ada museum, isi dalamnya lumayan bagus loh teman-teman. Banyak barang-barang yang dipamerkan itu tuh barang-barang kuno yang sudah ribuan tahun ya. Dia dapat untuk dipamerkan di museum ini. Sekarang kita lanjut lagi yuk teman-teman.
Teman-teman, kami makan siang dulu ya, tapi makannya di mall. Cari makanan yang pasti-pasti saja dan yang nggak diketok harganya. Jadi dari kemarin tuh makanannya tuh amburadul ya. Suami juga perutnya udah mules ya, sakit. Anak juga makannya cuma sedikit. Jadi ini cari makan yang biasanya saja kita makan yang ada di kota. Nanti kalau udah enakan perutnya baru cari menu-menu tradisional sini yang khas. Lah. Yummy, kami pesan nasi kari kesukaannya An-An, jadi dia bisa makannya banyak, ntar bertenaga jalan di gurun pasir. Jadi buat stok energinya dia. Enak. Udah ngomong yummy, dia lagi perhatiin orang lain, teman-teman, ada anak kecil di sebelah. Lalu ini ada sop rumput laut. Ini udah mangkok yang kedua buat An-An. Tadi sebelum makan nasi dia udah minum 1 mangkok duluan anget-anget. Panas loh, Kang. Dia mau kasih lihat teman-teman. Kang loh, panas. Kang loh. Mari makan. Saya juga sama nasi kari bagi 2 sama Aan. Punya suami belum datang. Ada kimchi-kimchiannya nih. Papa 就喜欢吃这个。 Mangga. Oh, sudah habis teman-teman punya An-An. Oh, cempang. Tinggal minum kuahnya aja tuh. Kuah rumput laut. Pinter. Later. 穿好啦。 Oh, kita lagi bersiap-siap teman-teman. Sekarang sudah jam 5 lewat ya. Tadi istirahat sebentar. Jadi sekarang baru mau ke padang gurun. Ini aja matahari di luar masih panas sekali, masih terik. Kayaknya harus bawa topi deh ya. 妈妈，我们走了，Let's go。 Teman-teman, tadi kami baru nanya dengan pemilik homestay-nya. Katanya masih terlalu kepagian kalau pergi jam segini. Perginya jam 6 lewat aja supaya tidak panas terik. 我坐的妈妈、爸爸妈的妈妈中间。好嘞。嗯，否则你就不想走。不是不讲道理，这些人开车太野蛮。 Kami sudah sampai di depan pintu masuk tempat wisatanya teman-teman. Sebenarnya tadi kami mau jalan kaki saja karena cuma 800 meter dari penginapannya kami. Cuman yang tadi ya kendaraan 3 roda orangnya nawarin 6 yuan aja deh karena kami ngeliatnya kasihan juga ya. Karena kan ini dia pencarian nafkahnya mereka ini hanya 2 hingga 3 bulan ini saja di musim panas. Selebihnya itu turis nggak terlalu banyak kalau di musim yang lain. Semprot sunscreen lagi teman-teman, ditambah supaya nggak mateng. Ntar sama leher-leher belakang nih. Karena tadi kalau yang pakai kostum yang kebuka tuh backlash, semua pada belang semua lehernya.
Harga tiket masuknya per orang adalah 110 yuan. 未携带身份证的游客，请前往游客中心办理纸质门票后，凭 1、2、3。1、2、3。Mingsha-shan atau Gunung Mingsha adalah bukit pasir emas yang terkenal di kota Tunhuang. Tempat ini dinamakan Gunung Pasir Berbisik karena pasirnya mengeluarkan bunyi unik saat tertiup angin atau disentuh. Kawasan ini berdampingan dengan oasis indah bernama Yueya Chuan atau Danau Bulan Sabit. Air di danau ini telah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu dan tidak pernah mengering. Lokasinya sekitar 5 km di selatan kota Tunhuang, memiliki luas sekitar 800 km persegi dengan bukit pasir warna emas. Danau Bulan Sabit terletak di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan Mingsha dengan bukit pasir berbentuk piramida di 3 sisinya. Hal yang menarik adalah bagaimana angin menciptakan keseimbangan sempurna di sini. Angin barat membawa pasir mendekat, namun angin timur mendorongnya kembali ke atas gunung. Ini seperti sebuah tarian yang menjaga mata air agar tidak tertimbun pasir. Para ilmuwan menemukan bahwa ketiga arah angin ini menciptakan arus udara yang berputar ke atas, membawa pasir kembali ke puncak gunung. Orang-orang zaman dahulu menyebut oasis ini adalah sumur pasir dan mata air obat. Konon menurut cerita rakyat, terdapat 3 harta karun mata air penyembuh yang tersembunyi di dalam danau ini. Dan legenda ini masih diceritakan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, Danau Bulan Sabit menghadapi masalah besar akibat pengambilan air di bagian hulu, pemompaan air tanah yang berlebihan, menjadikan ukuran danau menyusut drastis. Menjelang akhir tahun 1990-an, kedalaman bagian terdalam hanya tersisa 1 meter. Kemudian penduduk setempat merancang 3 langkah penyelamatan. Pertama, membangun bendungan rendah di hulu untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Kedua, menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan air tanah serta menutup sejumlah sumur. Dan yang ketiga, memulai proyek pengerukan dan pembersihan mata air guna memperlancar aliran air. Setelah kerja keras selama puluhan tahun, pada tahun 2024, Danau Bulan Sabit berhasil pulih kembali berkat pasokan alami air tanah. Danau ini bangkit dari kondisi nyaris punah hingga kembali memiliki air biru yang jernih, sekaligus menjadi contoh nyata keberhasilan upaya penyelamatan ekosistem di wilayah kering.
Teman-teman, sekarang udah jam 9 malam ya. Kami sudah sampai di atas puncak Bukit Gunung Pasir. Lagi menunggu acara musik dimulai dan lampu-lampu drone. Jadi mungkin ya baru mulainya itu jam setengah 10 malam. Karena sekarang baru kedengeran ya musik-musik startnya nih awal-awalnya. Tapi belum ada drone karena masih terlalu terang jam 9 ini. Makasih. Kami jalan kaki dari atas bukit, sekarang mau pulang ke penginapan, sudah jam 11 malam. Karena nggak bisa naik mobil ya teman-teman, orangnya banyak sekali mengantri panjang. Dan kami kan tadi kan nggak naik mobil kan ke sini, takutnya nanti pas keluar parkiran itu macet. Jadi tadi disarankan oleh pemilik homestay untuk jalan kaki saja, karena kan nggak terlalu jauh juga. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman videonya hari ini. Dan jangan lupa bantu juga subscribe, like, komen, dan di-share sebanyaknya agar saya dan keluarga tambah semangat untuk nge-vlog. Kita lanjut lagi besok di perjalanan selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.